Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konsul, mungkin ada yang belum kenal nih sama aku. Nah, aku kenalin diri dulu deh. Bagi yang belum pernah kenal, namaku Anjriani Aulianingrum, biasa dipanggil Anjri. Nah, sehari-hari aku itu merupakan ilustrator buku anak. Kalau di konsul itu aku bagian konten. Nah, kali ini aku mau share nih tentang aplikasi yang sering kugunakan untuk bikin konten, yaitu Canva. Nah, dari Canva ini aku juga menghasilkan karya-karya di konten yang dikonsul itu ya, semoga tidak bosan. Nah, apa sih Canva itu? Nah, Canva merupakan aplikasi desain yang memudahkan penggunanya untuk mendesain berbagai macam keperluan, mulai dari flyer, post Instagram, thumbnail YouTube, sertifikat, banner, dan lain-lain. Nah, yang menarik dari Canva ini adalah dia menyediakan berbagai elemen yang dapat digunakan untuk mendesain. Jadi kita nggak perlu buat sendiri elemen hiasannya. Jadi kayak hiasan-hiasan di poster yang mau dibuat, post Instagram, story gitu. Nah, terus juga ada beberapa template yang mereka sediakan untuk kita gunakan nih, atau sekedar untuk kita jadikan inspirasi gitu. Lalu gimana sih cara aksesnya? Eh, Gimana sih cara aksesnya si Canva ini? Nah, si Canva ini tuh ada dua cara gitu, yaitu melalui mobile atau aplikasi di handphone maupun dengan website. Nah, kalau dengan website itu gampang, kita tinggal klik di browser www.canva.com. Kalau misalnya untuk di mobile itu kita tinggal ke Play Store untuk Android ya, dan App Store untuk iOS, lalu ketik Canva aja. Nanti Canva itu logonya itu berwarna biru yang ada huruf C-nya. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian untuk uh, membuka Canva di website gitu ya. Jadi kita tinggal www.canva.com gitu. Nah, tinggal enter, nanti akan muncul halaman Canva-nya. Ini Canva yang kalau misalnya kita belum login gitu ya, atau sign in gitu. Nah, bagi yang sudah awam dengan Canva itu bisa tinggal login aja. Loginnya itu bisa menggunakan Google, Facebook, atau dengan email. Kalau yang belum awam itu bisa sign up. Jadi kita harus membuat akun dulu baru bisa mengakses fitur-fitur Canva. Nah, jadi sign up-nya itu juga mudah ya, dipermudah oleh Canva. Kita bisa mungkin biar lebih gampang itu sign up-nya dengan Google aja. Jadi masuk dengan akun Google-nya teman-teman atau dengan Facebook. Jadi bisa dengan Facebook juga. Jadi nggak perlu capek-capek bikin password. Jadi langsung kayak terhubung dengan akun Facebook-nya gitu sih. Atau bisa continue with email. Nah, continue with email ini kita masukin email kita apa, lalu nanti next kita bikin password, nanti ikutin aja step-step selanjutnya. Seperti itu cara sign up-nya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Nah, kali ini karena aku sudah punya akun, jadi kita continue with Google karena akunku aku langsung kaitkan dengan Google gitu. Kita masuk. Iya. Nah, ini tampilan kalau misalnya sudah sign in gitu ya, sudah login. Jadi ini adalah tampilan menu Canva dan beberapa fitur-fitur yang bisa kita akses untuk membuat karya nantinya gitu. Nah, kalau misalnya sudah selesai login, sudah punya akun Canva, kita sudah bisa nih akses fitur-fitur yang ada dalam sini. Nah, teman-teman yang belum awam sama Canva pasti bingung kan, ini apa sih presentation, sosial media, video. Ini kebetulan aku pakai bahasa Inggris ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin bahasa Indonesia juga tergantung settingan HP atau settingan laptopnya. Ini kayaknya bisa diatur di sini kalau misalnya mau setting bahasanya juga gitu. Nah, di sini kan ada banyak nih menu-menunya. Teman-teman kan masih bingung nih menunya apa. Jadi di sini itu aku mau kasih lihat menu-menu yang ada menu-menu yang ada di sini dulu. Nah, ini tuh namanya home atau beranda. Jadi ini berandanya Canva.
itu ada berbagai macam fitur ya di sini. Dari awal halaman depannya aja kita udah diajak untuk bikin karya nih. Nah, di home ini kita yang paling utama itu adalah create a design ya. Create a design ini nanti kalau misalnya kita mau bikin karya secara custom. Jadi misalnya teman-teman mau bikin karya video, ini sudah ada ukurannya dalam bentuk pixel ya. Biasanya video ini dalam bentuk seperti layar YouTube gitu. 1920 kali 1080 pixel. Ada presentasi, logo, Instagram post dan lain-lain. Ada banyak template ukurannya gitu. Nah, ini untuk create design. Lalu di sini tuh ada setting, akun setting. Jadi ini mungkin untuk setting akun-akunnya teman-teman, mau tambah foto profil, mau di setting bahasanya. Ini untuk setting bahasanya bisa disetting ke Indonesia juga, bahasa Indonesia. Mungkin aku setting bahasa Indonesia aja deh biar gampang gitu, dan lain-lain. Nah, itu untuk settingnya. Terus ada untuk akunnya. Di sini akun jadi Canva itu selain untuk akun pribadi bisa untuk tim. Jadi untuk tim ini ada teman saya juga di sini untuk satu tim saya gitu sih. Nah, terus di sini ada help. Ini juga help. Lalu yang paling utama aja deh. Nah, itu kan sudah fitur-fitur di sini. Udah ada fitur-fitur. Nah, kita di beranda aja deh yang paling gampang. Jadi nggak perlu capek-capek lihat yang di atas ini ya. Di beranda ini mau desain apa? Nah, di Canva itu udah ditulis mau desain apa. Nah, kita tuh bisa nih ada kolom search. Nah, di kolom search ini kita bisa mau cari apapun template yang mau kita cari. Misal kita mau cari konten Instagram, itu bisa search di sini, atau kita bisa cari template, misalnya template Instagram, template thumbnail YouTube, template untuk TikTok, itu kita bisa search di sini, atau kita bisa search dengan tema yang kita mau. Misalnya kita mau ini kayak yang pernah saya search ya, itu Idul Fitri. Jadi misalnya kita mau cari inspirasi tentang Idul Fitri, itu kita bisa search di sini Idul Fitri. Kita coba ya. Nah, misal kita search Idul Fitri, nanti akan muncul dengan berbagai macam ukuran gitu untuk ucapan kartu Idul Fitri gitu. Jadi ada yang bentuk Instagram post yang kotak atau yang panjang gitu. Nah, dari template-template ini tuh juga ada yang bisa teman-teman pakai lagi yang gratis tapinya. Kalau misalnya ada tanda pro atau tanda rupiah seperti ini atau pro, itu mungkin harus dengan berbayar ya. Nah, kalau misalnya yang gratis yang tidak ada tandanya di pojok kanan bawah seperti itu. Nah, kita balik lagi ke beranda. Di bawahnya kolom search ini itu juga ada beberapa fitur-fitur nih. Jadi misalnya kita mau bingung nih mau bikin apa, ukurannya berapa gitu. Nah, kita tuh bisa cari di sini. Ada Canva sudah memberikan kepada kita beberapa template gitu. Nah, yang pertama itu adalah presentasi. Coba kita klik ya, presentasi itu ada apa aja. Nah, di presentasi ini ada macam-macam ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat presentasi yang interaktif, yang tidak membosankan, yang hanya pakai template PPT itu aja, teman-teman bisa bisa bikin di Canva ini. Jadi ada presentasi berbicara. Ini saya belum pernah nyoba sih presentasi berbicara itu seperti apa. Kayaknya sih presentasi di mana kita bisa nge-record diri kita sendiri sih. Terus ada presentasi untuk seluler, presentasi presentasi tukar pikiran. Mungkin ini bisa yang ini kali ya, presentasi yang interaktif gitu. Lalu juga ada presentasi permainan. Ada berbagai macam template yang teman-teman bisa langsung pakai, atau teman-teman mau bikin custom juga bisa. Lalu selanjutnya adalah menu media sosial. Nah, di media sosial ini teman-teman akan ditawarkan berbagai template medsos gitu. Jadi ada template untuk Instagram, ada konten di Instagram, cerita, iklan, reel gitu dan lain-lain. Lalu ada untuk Facebook, jadi di Instagram itu kan ada konten Instagram, kiriman Facebook, story, status WhatsApp juga ada gitu. Dan kalau nggak salah tuh juga ada TikTok ya. Mungkin harus bisa diakses
lagi ya lebih lanjut gitu. Lalu selanjutnya ada video. Nah jadi Canva itu nggak cuman bikin gambar aja gitu, tapi kita bisa menganimasikan desain kita gitu. Nah biasanya template video ini biasanya untuk YouTube. Jadi ukurannya itu 1920 kali 1080 pixel. Itu untuk YouTube, bisa untuk video Facebook juga yang kotak juga bisa. Terus pesan video untuk di HP yang bentuknya memanjang, yang bentuknya portrait, video YouTube dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya itu ada produk cetak. Nah, jadi teman-teman selain untuk media sosial juga teman-teman bisa bikin untuk produk cetak. Misal ada kalender dinding juga bisa didesain di sini. Ada beberapa template yang direkomendasikan yang secara gratis yang teman-teman bisa pakai. Lalu ada kartu nama bisnis, juga stiker lingkaran juga ada. Kartu pos, selebaran, undangan nikahan juga bisa desain sendiri daripada didesainkan. Cangkir, poster, kupon hadiah, kop surat, tag hadiah juga. Bahkan saya ada lihat itu kayak untuk tote bag itu juga ada, untuk baju itu juga ada. Jadi ada macam-macam sini, ada kartu. Nah kayak gitu. Lalu selanjutnya ada pemasaran ya teman-teman, mau ada nih poster, logo, selebaran, kartu nama bisnis, label. Itu ada macam-macam sih di sini template-nya. Jadi kayak sudah di Canva itu udah nih, aku kasih ukurannya berapa, kamu tinggal berkreasi aja. Kayak gitu. Ada macam-macam. Lalu selanjutnya ada kantor. Ini juga untuk segmentasi kantor. Misal ada CV, teman-teman kalau misalnya bingung pengen bikin CV kayak gimana, ada CV. Dokumen A4, misalnya untuk frame A4-nya gitu mau dibikin apa. Terus laporan untuk bikin report, agenda, surat, kop surat, seperti itu. Jadi ada macam-macam di sini. Ya sangat mempermudah sekali ya sebenarnya Canva itu, alhamdulillah. Apalagi kalau misalnya dipakai teman-teman untuk sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi sangat memudahkan sekali gitu. Nah selain itu ada lainnya, mungkin dari sini lainnya teman-teman bisa bisa explore gitu. Ada infografis, kolase foto, wallpaper, diagram, sampul buku, ada macam-macam. Infografis itu biasanya yang dia bentuknya memanjang gitu. Kalau misalnya di Instagram tuh juga bisa bikin infografis ya, misal di slide-nya itu tapi nyambung, itu juga bisa. Tapi kalau ini memanjang ke bawah, kalau Instagram itu harusnya memanjang ke samping gitu. Macam-macam, ada wallpaper desktop, misal teman-teman bingung dengan bosan dengan wallpaper default, yang bawaan laptop tuh bisa bikin sendiri dari Canva. Banyak kok fitur-fitur elemen-elemen yang bisa digunakan untuk mendesain sendiri. Sampul buku juga ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke tadi kan kita sudah ke lalu selanjutnya aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain dengan cara kita search template yang sudah ada di Canva gitu. Nah, misal aku mau bikin aku mau cari konten Idul Adha. Karena nanti kan sebentar lagi Idul Adha ya, bulan Juli. Nah kita bisa pakai nih template-template gratis, banyak yang template gratis itu. Misal ini Hari Raya Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha, kayak gitu. Misal aku mau ambil yang paling depan ini ya, teman-teman bisa langsung klik aja. Yang penting tidak ada logo pro atau rupiah itu yang berbayarnya itu per desainnya berbayar. Kalau pro ini harus ada subscription, jadi kayak harus berbayar secara langganan per bulannya. Nah, jadi kalau misalnya selama ada yang gratis dan dipermudahkan dengan yang gratis, kita pakai saja yang gratis. Oke. Nah ini dia yang gratis, konten Idul Adha. Oke, nah karena sudah ada nih sudah bagus kan ini Idul Adhanya, maksudnya udah bagus desain Idul Adhanya, udah ada embeknya.
juga sudah ada masjidnya untuk menggambarkan kalau misalnya ini tuh hari raya Islami ya gitu ya. Hari rayanya umat muslim. Jadi tinggal kita tambahkan saja logo, misalnya logo konsultasi nih, kita mau tambah logo konsultasi ada di unggahannya. Jadi logo itu kita bisa upload kan bahasa Indonesianya unggahan. Nah, kita bisa upload di sini. Sebelumnya saya sudah pernah upload logonya konsul. Mana ya? Ada di bawah-bawah kayaknya nih. Konsul. Nah, ini logonya konsul. Tinggal kita tempel saja ke depan, sudah deh jadi tarak, udah bisa diupload di Instagramnya konsultasin, atau mau ditambah-tambahkan tulisan lagi bisa. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk membuat desain secara custom kayak gitu teman-teman. Oh ya, nanti kalau misalnya sudah sampai konsul, kita bisa tambahin lagi teks. Misalnya kita mau tambahkan watermark konsultasin gitu, tambahin teks gitu ya. Tadi untuk ini teks konsultasin, kita edit fontnya, sudah deh ditaruh di paling bawah, sudah jadi deh template-nya konsultasin.id. Ya, sekian dengan materi Canva di minggu pertama ini, karena memang bahannya perkenalan aja ya. Perkenalan aja mengenai Canva. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.